Kita ketemu lagi di hari Kamis ke dalam tahun ini, Kamis kedua ya, kita ketemu lagi ya. Ya. Saya dikasih tugas nih bikin tentang firman tentang Markus 3 ayat 7 dan sampai 12. Judulnya yaitu sungguh keren ya, Sang Penyembuh. Kalau kita dijulukin ini Sang Penyembuh, apa yang terletak di dalam hati kita? Bangga ya. Jadi sombong deh ya. Kita lihat dulu firman-Nya. Boleh Lucy bacakan? Tunggu bentar. Nah, Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke Danau Galilea, dan banyak sekali orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Setiap kali roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Namun, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. demikianlah Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus ya. Ya, judulnya adalah Yesus Penyembuh. Mungkin sampai mulai minggu kemarin ya, di kitab Markus ini menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada yang sakit kusta, ada yang diturunkan dari langit-langit. Ya, semua dalam minggu-minggu ini yaitu Yesus menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dengan menyembuhkan banyak penyakit, maka Yesus menjadi orang yang terkenal ya. Sehingga itu banyak sekali yang mengikuti dia ya dari mana-mana tuh. Dari Yudea, Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka semua datang kepadanya karena mendengar segala yang dilakukannya. Sebagai manusia, kita nggak heran ya kalau kita lagi sakit terus ada dengar orang itu bisa menyembuhkan, pasti kita akan berlari ke sana, berusaha untuk bertemu untuk minta kesembuhan penyakit. Bener nggak? Bener ya. Nah, pasti kita kalau di sana tuh seperti contohnya di tempat Romo Yohanes banyak mujizat, orang berbondong-bondong menuju ke sana. Apa yang dicari bukan Yesus, tapi dia mencari kesembuhan. Ya, karena dia percaya bahwa kalau saya mencari Yesus, maka saya akan disembuhkan. Ya, sampaikan ya itu banyak sekali orang-orang dan Yesus kemudian menyuruh muridnya menyediakan perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ya, dalam hal pelayanan ini Yesus juga memperhatikan kalau sampai dia tidak sendirian di perahu, maka orang akan berhimpit-himpitan berusaha untuk mendekat kepada dia. Ya, berusaha dari jauh rasanya kok nggak enak ya. Jadi semua kepengen mendekat kepada Yesus. Makanya Yesus naik perahu supaya orang itu bisa lebih teratur ya. Yesus dapat menyembuhkan dari jarak jauh ya gitu. Jadi memang dalam hidup kita ini juga kalau kita sakit pasti kita nyari siapa yang bisa menyembuhkan ya. Dan dalam hal ini Yesus juga kenapa dia mau menyembuhkan? Karena kita tahu bahwa Yesus mempunyai hati yang berbelas kasih dan selalu memperhatikan dan ingin menolong setiap orang.
Ya, dia tidak mau melihat orang lain susah hati atau susah. Kalau orang sedang sakit pasti di dalam dirinya ada kekhawatiran, kecemasan ya, jadi ketakutan gitu ya. Sebenarnya kita di dalam dunia ini juga begitu ya. Kalau kita sakit, kita khawatir. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita khawatir. Ya, jadi kadang-kadang khawatir dan sakit kita itu lebih besar daripada Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya, padahal Yesus selalu ada di dalam diri kita untuk memberi kekuatan kepada kita, tapi kadang-kadang kita saking takutnya, saking ini masalah berat banget penyakitnya kok. Kalau kita sudah didiagnosa tumor, kanker ganas, apa yang kita alami, kita pasti ketakutan yang luar biasa ya. Nggak mungkin kita, kanker ganas terus kita senyum-senyum ketawa. Enggak. Pasti pada saat kita mendengar itu kita akan takut luar biasa. Ya, tapi dengan berjalannya waktu mungkin karena kita percaya bahwa Yesus ada di dalam diri kita, lama-lama kita akan berserah kepada Tuhan. Makanya Yesus itu adalah sang penyembuh. Bukan cuma penyakit, juga kekhawatiran, ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ya. Nah, semua ingin menjamah Yesus ya. Kita ingat pada waktu dia berjalan ada yang menjamah, yang orang pendarahan itu, dan Yesus mengetahui bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Makanya Yesus naik ke perahu supaya orang nggak berdesak-desakan ingin menjamah dia atau ingin bertatap langsung dengan dia. Ya. Nah, setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ya, ini kita lihat di Markus 1 ayat 1 bahwa engkaulah anak Allah. Inilah tentang Injil ini ya, di Markus 1 ayat 1. Inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah ya. Nah, setan aja tahu. Kenapa setan mengakui Yesus adalah anak Allah? Ya, karena apa gitu? Bukan karena iman atau karena yang lain. Ya, kalau kita mengakui Yesus adalah anak Allah karena iman yang ada di dalam diri kita bahwa kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak Allah sehingga ia bisa menyembuhkan kita. Ya, kalau setan itu dia bilang engkau anak Allah, hanya ingin mengejek atau iya terang aja lo bisa nyembuhin kan lo anak Allah gitu. Tapi kalau kita mencari Yesus karena iman kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Di sini kita sang penyembuh ya, kita sebagai menyembuh pembebas penderitaan manusia tadi udah ya. Jadi iman kita, pengakuan iman kita bahwa saya percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kenapa setan itu bilang engkaulah anak Allah? Dan terakhir Yesus berkata, melarang mereka memberitahu siapapun. Kenapa? Tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Ya, kalau kita nih ingin menjadi orang yang semua orang ya bukan ya mungkin ingin menjadi orang yang terkenal. Ya, nah setan ini menjanjikan bahwa kita nanti akan dipuji-puji. Kalau tahu bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi Yesus melarang. Ya. Demikian kita juga di dunia ini ya. Kita maunya yang menjadi orang yang terkenal, yang top. Ya, itu yang ya sebagai manusiawi kita selalu ingin seperti itu. Ya, kita nggak memungkiri hal seperti itu. Ya, umpamanya saya sebagai pewarta, saya kepengen terkenal kok. Ya, dalam hati saya, saya harus terkenal. Saya bisa mewartakan kemana-mana, orang bisa terkenal. Iya loh, Erni jadi pewarta gitu ya. Tapi Tuhan itu nggak ingin seperti itu gitu.
Ya, ini yang menjadi teladan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, itu semata-mata tujuan kita bukan untuk kemuliaan nama saya. Seperti contohnya Ibu Varia yang udah terkenal. Juga Bu Varia nggak ingin mencari nama untuk kemuliaan namanya dia. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan, itu semuanya kembali kepada Tuhan. Ya, pada saat saya mewartakan, saya itu di dalam hatinya mungkin karena kesombongan saya. Ih, nanti kalau saya jelek, orang ngomong apa ya? Ya, nanti saya nggak dipanggil lagi dong gitu ya. Nah, tapi pada suatu saat saya mendapat teguran ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan, jangan kita melihat penilaian manusia, ya. Tapi kita mewartakannya mau jelek, mau benar, mau salah, itu kita sudah berusaha dan mungkin itu yang ingin Tuhan pakai saya untuk menyampaikan sesuatu yang beda gitu. Ya, saya pernah mengalami bahwa pastor yang dari CSE bilang, apa yang kamu katakan, apa yang kamu wartakan, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Jadi penilaian antara jelek, nggak bagus, nggak baik itu semua diserahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya pada saat saya mewartakan, Tuhan memakai saya. Begitu pula Varia. Tuhan memakai saya bukan untuk saya, tetapi untuk Dia. Ya, seperti Yesus juga kan, engkau anak Allah. Tapi Yesus nggak mau setan itu mewartakan bahwa Yesus itu anak Allah. Dengan begitu, kalau Yesus mau tidak melarang setan itu berkata bahwa dia itu anak Allah, maka kesombongan ada di dalam diri Yesus. Dia mau menjadi yang terkenal. Makanya ini teladan buat kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ya, jadi itulah teladan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan itu semua berasal dari Tuhan. Ya, teladannya kenapa? Yesus itu telah memberikan diri, waktu, tempat bagi orang yang membutuhkan pertolongan seperti menyembuhkan orang lain. Ya, bukan karena ingin dipuji. Ya, ya mungkin nih Varia nih, wah dia mah BHSF-nya top gitu ya. Mungkin ya, mungkin di dalam hati yang paling kecil, oh saya udah bisa gitu ya. Tapi mungkin juga Varia akan diingatkan bahwa jangan sombong, karena semua yang kamu dapat itu berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, begitu pula Yesus. Yesus kan selalu ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Jadi apa yang dilakukan itu adalah berasal dari Bapa, ya. Di sini juga mempunyai teladan bagi kita bahwa walaupun Yesus itu mempunyai kuasa dan terkenal, dia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun, juga dari musuhnya tuh si setan. Dia nggak mau pengakuan dari setan bahwa dia akan menyebarkan bahwa ini anak Allah loh. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa melakukan segala sesuatu gitu. Tapi Yesus melarang. Ya, kalau kita sekarang mungkin ya ada medsos, ada apa, kita menjadi terkenal. Ya, kita udah lihat di medsos kan, ini orang terkenal, sering ngomong yang bagus-bagus gitu ya, menjadi orang yang terkenal. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Itulah teladan bagi kita bahwa ini loh, yang aku bisa lakukan ya cuman ini gitu. Tapi semua ini aku dituntun oleh Tuhan dan apa yang aku dapat itu semua berasal dari Dia. Seperti Yesus kan juga melakukan kehendak Bapaknya, ya. Jadi kita selalu memusatkan diri kita kepada Yesus. Ya, setelah kita memusatkan diri kita kepada Yesus, maka
kita akan mempunyai motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan kita. Ya, motivasi kita apa? Seperti saya atau Bu Faria mewartakan motivasi saya apa? Ingin menjadi terkenal. Ampuni saya Tuhan. Bukan itu tujuan saya, tapi saya ingin mewartakan kabar sukacita. Begitu pula juga mungkin Faria juga begitu. Ingin membagikan sukacita yang telah dialami oleh kita. Ya. Nah, semua apa yang kita lakukan membuktikan bahwa siapa yang menjadi teladan dan siapa yang kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, maka kita harus selalu menunjukkan dari apa? Perkataan, perbuatan kita yang selalu mencontoh akan Yesus, ya. Nah, di sini kita mendapatkan inti bahwa sebagai penyembuh, Yesus terkenal, tetapi dia tetap rendah hati bahwa dia percaya bahwa Bapaknya yang bekerja di dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu. Mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan semua adalah berasal dari Dia. Makanya Yesus adalah sang penyembuh, bukan soal penyakit, juga penyakit rohani kita, penyakit kesombongan kita. Ya, kita datang kepada Yesus, maka kita akan melihat bagaimana contoh kerendahan hati kepada Yesus bahwa nggak perlu dipuji. Yang penting saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Ya, itu sedikit sharing yang saya bisa berikan pada sore hari ini ya. Karena mungkin ini pun juga saya diingatkan Yesus jangan sombong gitu loh. Ya, apa yang aku lakukan itu berasal dari Yesus. Dan ayat yang terakhir dari 1 Yohanes 4 ayat 15, siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah, ya. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada di dalam Tuhan, ya. Seperti kita pada saat menyambut komuni, ya. Kita percaya bahwa Yesus di dalam Tuhan, di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia menjadi satu. Makanya saya kalau komuni saya selalu minta aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Jadi apa yang aku lakukan itu semua untuk Yesus dan semua berdasarkan bimbingan Yesus. Gitu aja. Jadi semoga kita mengikuti teladan Yesus walaupun dia sang penyembuh tetapi tetap mempunyai kerendahan hati. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Erni. Saya coba ambil dikit-dikit apa yang Miss Erni sudah sampaikan ya. Jadi Yesus di sini mengajar kita semua untuk belajar rendah hati karena Yesus rendah hati. Dan kalau kita mencari Yesus, kita harus sungguh-sungguh, yaitu sehingga kita akan memperoleh selain kesembuhan fisik, kesembuhan batin, dan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh, dan Yesus di sini mempunyai belas kasih karena dia sangat memperhatikan yang saat orang berbondong-bondong datang untuk mencari kesembuhan. Ya, itu aja dari saya. Mungkin betul apa enggak saya nggak tahu, ntar Faria yang tinggal nyambungin. Silakan Faria, dilanjutkan untuk buku harian Santa Faustina. Baik, terima kasih Erni. Selamat sore teman-teman semua. Ya, izinkan saya share screen dulu ya. Oke, bentar. Yes. Tadi Erni sudah menjelaskan, sudah men-sharingkan pengalamannya dan juga berbagi inti dari Injil hari ini ya. Kita diajak untuk melihat siapakah Yesus ya. Di dalam Injil Markus, ya, Markus itu ciri khasnya menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ciri khas dari Injil Markus, menyoroti Yesus sebagai anak Allah ya. Maka saya tidak akan membahas lagi Yesus sebagai anak Allah. Tadi
Bu Erni sudah menjelaskan cukup detail. Sekarang saya mau menyoroti bagaimana Yesus atau karya Yesus. Yesus melakukan penyembuhan. Untuk siapa? Untuk semua orang. Ya, di gambar ini berbondong-bondong orang. Tadi di dalam Injil juga dikatakan bahwa banyak orang mengikutinya. Dari mana? Dari berbagai macam daerah. Ya, kalau sekarang digambarkan dari seluruh dunia. Yudea, Yerusalem, Idumea, dari seberang Yordan, ya kan? Daerah Tirus dan Sidon. Semua orang datang kepadanya. Karena apa? Kenapa mereka datang mencari Yesus? Karena mereka sudah mendengar tentang siapa Yesus, mendengar tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi teman-teman, poin yang pertama, membiasakan mendengar apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, tadi Bu Erni juga sudah memberikan contoh kalau kita sakit, mendengar di Romo Yohanes itu loh banyak orang bersaksi sembuh. Oh, orang pasti berbondong-bondong ke sana, ya kan? Ingat nggak itu dulu Poniman apa Poniran itu ya, yang anak digendong ngasih cuman pakai batu yang dicelupin air. Batunya batu apa kita juga nggak tahu. Kok ya banyak orang yang percaya sampai penuh rumahnya. Saya ngebayangin itu gila juga ya anak kecil ini kok bisa membuat heboh orang-orang dewasa, orang tua-tua heboh banget nurut dengan poniran. Nah, teman-teman itu bukti bahwa sampai detik ini seluruh dunia termasuk kita, Anda dan saya, ternyata kita membutuhkan kesembuhan. Terutama saat-saat akhir-akhir ini saya lihat saya masih punya beberapa teman yang masih aktif di rumah sakit. Lalu saya tanya, bagaimana keadaan rumah sakit sekarang? Wow, walaupun COVID-nya sudah hilang, ya kan, tetapi ternyata di rumah sakit masih penuh. Apalagi yang layanan BPJS. Waduh, itu full tiap hari. Bahkan orang yang masuk IGD dengan kondisi yang darurat tidak bisa ditangani karena kekurangan tempat. Bisa dibayangkan bagaimana saat ini di dunia ini makin banyak orang menderita sakit. Apapun itu penyakitnya. Maka tidak heran kalau sampai saat ini orang masih membuka telinga, mendengar, mencari tahu, mencari informasi, mendengarkan dokter mana yang terbaik supaya kita bisa sembuh. Nah, kita mau melihat apa yang dilakukan Yesus. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menepi ya dan meminta kepada muridnya menyediakan perahu karena kita lihat bahwa murid-murid Yesus terutama Simon, Yohanes, Yakobus itu mereka memang nelayan, maka tidak heran kalau Yesus minta sediakan perahu ya karena memang mereka punya perahu. Untuk apa? Untuk Yesus ada di sana supaya dia bisa menyembuhkan banyak orang yang tidak menghimpit dia. Nah, lalu yang menarik di sini, ya, yang menarik di sini, ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Menjamahnya, artinya orang si sakit itu, semua penderita itu punya kerinduan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Itu. Maka saya mengambil kesimpulan temanya adalah Sang Penyembuh. Karena fokusnya di Yesus. Dan semua penyakit itu disembuhkan oleh Yesus. Maka teman-teman kita mau belajar dari buku harian Santa Faustina. Banyak pengalaman Santa Faustina, terutama pada saat Faustina mengalami sakit fisik. Faustina juga sakit fisik loh. Faustina sakit TBC.
Dan kita membayangkan saat itu, zamannya Faustina sakit TBC, belum ada satu orang dokter pun yang menemukan obat TBC. Maka bisa dibayangkan bagaimana penderitaan orang-orang di zaman dulu, ya, karena belum ditemukan banyak obat. Nah, maka yuk kita simak bersama, kita belajar bersama BHSF 247. Silahkan. Udah, Yang mau. buku Ya, harian Santo Faustina 247. Yesus sahabat hati yang kesepian. Engkaulah tempat pelindunganku. Engkaulah damaiku. Engkaulah keselamatanku. Engkaulah kekuatanku di tengah pertempuran dan di tengah samudra keraguan-raguan. Engkaulah sinar cemerlang yang menerangi jalan hidupku. Engkau adalah segala-galanya bagi jiwa yang kesepian. Engkau memahami jiwa meskipun ia tetap tinggal diam. Engkau mengetahui kelemahan kami dan ibarat seorang tabib yang baik. Engkau menghibur dan menyembuhkan, meringankan penderitaan kami. Sungguh ahli Engkau. ya, terima kasih Lucy. Kita lihat teman-teman, orang kalau lagi mengalami sakit, ya, walaupun ada di rumah sakit dan ditunggu oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya, banyak orang yang menunggu, tetapi semestinya si penderita itu dalam batinnya mengalami kesepian, mengalami ditinggalkan, ya, karena dia sedang orang kalau sakit, ya, sakit fisiknya itu otomatis psikologisnya, kejiwaannya, mentalnya juga sakit. Ya, maka mari kita belajar satu hal dari Faustina ini. Nggak usah pedulikan dengan orang-orang di sekeliling kita. Di saat kita merasa ditinggalkan, di saat kita merasa kesepian, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan cari diskotik, jangan pergi ke tempat ramai-ramai, ke mall, ngapain? Aku lagi ngerasa sepi nih, aku mau ke mall. Salah. Kita belajar seperti Faustina. Di saat hati kita, jiwa kita itu mengalami kesepian, mengalami kadang-kadang kita mengalami ditinggalkan, ya. Maka mari kita belajar mencari Tuhan. Faustina mengatakan, engkaulah tempat perlindunganku. Ya, Yesus adalah tempat perlindungan kita. Engkaulah damaiku. Yesus sendiri mengatakan, akulah Raja Damai. Ya kan? Engkaulah keselamatanku. Dan ini kita nggak akan ragu-ragu. Yesus adalah penyelamat dunia. Engkaulah kekuatanku. Yesus mengatakan, ketika engkau letih, lesu, lemah, berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan. Di tengah pertempuran dan di tengah samudra keraguan-raguan, teman-teman, pada saat-saat kita mengalami pergulatan batin, peperangan, pertempuran itu menggambarkan peperangan batin yang ada pada diri kita ini. Antara iman kita yang teguh, itu kita juga sekali waktu menghadapi masalah, itu iman kita juga kayak diombang-ambingkan. Muncullah keraguan-raguan. Iya enggak ya? Benar enggak ya Yesus menyembuhkan aku? Benar enggak ya kalau Yesus itu sungguh-sungguh Raja Damai? Kenapa ya Yesus kok meninggalkan aku? Yang lebih bahaya lagi sampai di titik, Yesus engkau sebenarnya ada enggak sih? Nah itu bahaya banget itu. Artinya kita bukan ragu-ragu lagi, tetapi kita sungguh-sungguh mulai krisis kepercayaan. Hati-hati. Maka Yesus mengajak kita untuk terus punya pengharapan. Iman itu harus punya pengharapan. Jangan sampai ke titik putus asa. Nah, lalu Faustina mengatakan, engkaulah sinar cemerlang yang menerangi jalan hidupku. Dan ini persis Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau menemukan terang, karena Yesus adalah terang dunia, maka kita pun terus melangkah menuju sang terang itu. Kalau kita ada di lorong yang gelap,
Tapi di jauh sana di depan kita ada setitik cahaya. Misalnya lilin aja yang kecil, itu kita dari kegelapan bisa melihat sang terang itu. Ya, terang itulah yang akan menerangi, menuntun jalan hidup kita. Ya, akhirnya Faustina mengajak kita mengakui bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi jiwa yang kesepian. Teman-teman, jiwa yang kesepian bukan berarti kita hidupnya di tempat yang sunyi sepi, hidupnya di desa yang nggak ada tetangganya, bukan. Sepi di sini batin kita yang merasa ditinggalkan, batin kita yang merasa kosong. Ya, itu kondisi kesepian. Lalu Faustina mengatakan Yesus itu memahami setiap jiwa dan ia tetap tinggal diam. Engkau mengetahui kelemahan kami, ibarat seorang tabib yang baik. Ya, tabib itu penyembuh, ya, atau zaman sekarang dokter gitu ya. Faustina mengakui bahwa Yesus adalah penyembuh yang baik. Engkau menghibur, ya kan? Di saat kita sedih, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan mencurahkan sukacita kepada kita sampai sukacita kita penuh. Lalu Tuhan juga berjanji akan menyembuhkan, imanmu yang menyembuhkan. Dan kita banyak sekali di dalam Injil kita melihat peristiwa kesembuhan. Ya, bahkan Yesus ditentang oleh ahli-ahli Taurat baru 2 hari yang lalu kan. Ada orang lumpuh tangannya, tapi itu hari Sabat. Yesus tetap menyembuhkan karena memang pada dasarnya Yesus itu datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk meringankan penderitaan. Bukan malah memberikan penyakit, bukan malah memberikan penderitaan. Maka teman-teman, mari kita sadari dan waspadai. Jangan sampai kita mengatakan kalau pas kita sakit, terus kita mengatakan, ya aku harus menerima kehendak Tuhan ini. Tuhan memberi aku saat ini, aku sakit. Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit. Tuhan tidak pernah memberikan kita menderita. Tidak pernah. Artinya bukan dari Tuhan penderitaan itu. Karena Tuhan selalu datang justru ingin melenyapkan, meringankan, membebaskan kita dari penderitaan itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Ya, next. Siapa yang mau baca? Buku Harian Santa Faustina 300. Silakan. BHSF 300. Mintalah kepada abdiku yang setia, supaya pada hari ini ia memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Oh, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Jiwa seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil, tetapi tidak percaya bahwa aku adalah sang kerahiman. Ia tidak percaya akan kebaikanku. Roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tetapi tidak percaya akan kebaikanku. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yunita. Teman-teman, ini juga gambaran, ya, menggambarkan bahwa ternyata tahap untuk percaya itu tidak mudah. Percaya 100% itu ternyata nggak mudah. Coba kita refleksikan dalam diri kita. Mulut kita mudah sekali mengatakan, aku percaya, aku percaya. Ya, sesudah saya mencoba untuk merenungkan ini, ternyata benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Jiwa yang seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus.
Nah, mulut kita juga kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mudah sekali kita mengatakan Allah itu kudus dan Allah itu maha adil. Kita ngomong itu. Tetapi ternyata di dalam lubuk hati kita yang terdalam, seringkali ternyata kita tidak percaya bahwa Allah adalah Sang Kerahiman. Apa yang dimaksud dengan Sang Kerahiman? Allah Sang Kerahiman itu adalah Allah yang berbelas kasih. Di mana letaknya kita tidak percaya bahwa Allah itu selalu berbelas kasih. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Di mana? Saat-saat seperti apa kita menjadi tidak percaya lagi bahwa Allah sungguh-sungguh, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang Maha Rahim. Mari teman-teman, kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Saya mencoba untuk merenungkan berulang-ulang kali nomor ini. Poin ini, maka saya kasih merah dan saya kasih huruf besar. Ini yang menjadi poin untuk kita renungkan. Apa benar kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Kerahiman? Pernah suatu hari saya mencoba untuk gini. Nggak mungkin lah. Setiap kali kita ikut misa, setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu pastor mengatakan, mari kita bangkit berdiri. Dan kita mengakukan iman kepercayaan kita. Dan kita dengan gagah perkasa, aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, bla 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 sampai terakhir. Kalimat aku percaya, aku percaya, aku percaya. Percaya akan Allah Bapa, percaya akan Yesus Kristus Sang Putra, dan percaya akan Roh Kudus. Percaya, bahkan dikatakan percaya akan gereja Katolik yang kudus. Percaya akan persekutuan Roh Kudus dan seterusnya. Tetapi kalimat ini sungguh-sungguh mencoba mendongkrak saya. Kata Yesus, tetapi tidak percaya bahwa aku adalah Sang Kerahiman. Waduh, di mana ya? Di mana saat-saat kita tidak percaya bahwa Yesus itu Sang Kerahiman? Sesudah saya mengalami satu peristiwa sakit, saya pernah mengalami sakit. Dan di situ mulai iman kepercayaan saya guncang. Mulai si jahat muncul dalam pikiran-pikiran saya. Varia, bukannya kamu itu selama ini sudah baik di hadapan Tuhan, udah rajin ini dan itu. Kok kamu dikasih sakit? Kok sakitnya mengerikan? Kok kenapa kamu yang dipilih jadi mengalami sakit ini? Di mana Tuhan? Di mana? Nah, mulai lagi. Iya juga ya. Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa saya ini? Dosa saya apa ya Tuhan? Nah, itu kan mulai secara akal manusia kita mulai digoncang dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa mesti saya Tuhan? Padahal, nah ini seringkali kita ngomong padahal kita mulai sombing nih. Saya udah misa tiap hari Tuhan. Saya udah ikut kursus ini itu Tuhan. Saya sudah pelayanan Tuhan. Jadi prodiakon sekian tahun. Bla 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 bla. Semua sertifikat kita dibacakan di hadapan Tuhan. Padahal bukan itu maunya Tuhan. Ya. Seringkali kita goncang. Kita tidak lagi percaya 100% akan Allah yang Maha Rahim di saat kita mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan fisik, rohani, atau penderitaan duniawi. Kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam pekerjaan, apapunlah itu. Mulai iman kita guncang. Tetapi Yesus mengatakan begini, ia tidak percayakan kebaikanku. Justru roh jahat pun memuji keadilanku. Tadi waktu Yesus dalam Injil tadi, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang pertama kali membuka rahasia identitas Yesus adalah anak Allah, justru roh jahat. Roh jahat itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya.
Maka teman-teman, tetapi di sini dikatakan, tetapi roh jahat itu sekalipun dia mengenal aku sebagai anak Allah, tetapi roh jahat tidak percaya akan kebaikan. Tuh, gimana tuh dengan kita? Apakah kita tetap percaya akan Allah yang maha baik? Bahkan kita tiap hari nyanyi, Allah itu baik, sungguh amat baik, ya kan? Kita mengakui bahwa Allah sungguh-sungguh baik. Tapi pada saat kita mengalami masalah, apakah kita tetap mengatakan Allah itu baik? Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang ibu, seorang pewarta Katolik. Saya sampai nangis sendiri. Di saat beliau sakit, beliau tetap mengatakan, terima kasih Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan. Tetap mengatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Di saat orang itu menderita luar biasa. Benar-benar saya kagum. Dan saya mengatakan pada Tuhan, ya ampun Tuhan, iman orang itu luar biasa. Ya, maka teman-teman, melalui buku harian Santa Faustina nomor 300 ini, kita diajak untuk membuka mata hati kita, membuka telinga kita, mencoba untuk merefleksikan pada diri kita, dan kita diajak untuk semakin percaya kepada Allah. Yesus Sang Kebaikan. Yesus Sang Kerahiman. Oke, berikutnya sekarang. Yuk, lanjut. Saya baca ya. Yuk, Ibu Lucy. Ya. BHSS 1588. Hari ini aku mendengar suara dalam perjanjian lama. Aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku sekarang. Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka. Sambil mendekatkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Aku menjawab, oh Yesusku, berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya. Oke, terima kasih Lucia. Teman-teman, coba kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Yesus mengatakan dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi, tetapi membawa ancaman kepada umatku. Diancam, kalau enggak begini, kamu akan mengalami ini. Kalau kamu enggak begono, kamu akan dihukum dan seterusnya. Itu semua nadanya ancaman. Tetapi perhatikan kalimat berikut ini. Yesus mengatakan, sekarang, now, aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Siapa yang diutus oleh Yesus? Engkau. Engkau itu siapa? Saat ini Yesus sedang berbicara dengan siapa? Yesus mengatakan, aku mengutus engkau. Engkau adalah saya dan Anda semua. Tidak ada yang terkecuali. Kita semua diutus. Kata Yesus, aku mengutus engkau untuk membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Perhatikan di sini. Kita diutus tanpa terkecuali untuk membawa kerahimanku. Membawa itu artinya apa? Menyampaikan, menyalurkan kerahiman Tuhan bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Artinya tidak terbatas, tidak terkecuali siapapun. Yang dikatakan kerahiman itu apa? Tindakan belas kasih. Maka
Yesus mau mengatakan kita semua diutus untuk mengasihi sesama kita tanpa kecuali. Persis apa yang dikatakan oleh Yesus waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya. Yesus, hukum manakah yang terutama? Dan Yesus menyebutkan yang pertama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kemampuanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Persis ini yang Yesus mau katakan kepada kita. Kita semua diwajibkan, diutus, diwajibkan untuk mengasihi, untuk berbelas kasih kepada setiap manusia seluruh dunia. Tidak ada terkecuali, tidak melihat suku, ras, agama, warna kulit, apapun. Karena semua ciptaan Tuhan itu adalah sama di hadapan Tuhan. Maka ini poin yang pertama, kita harus membawa kerahiman Allah. Mengasihi sesama, berbelas kasih kepada sesama umat manusia. Lalu, pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh sang penyembuh. Yesus mengatakan, aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka. Teman-teman, ini bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh selalu punya kerinduan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Siapapun itu. Menyembuhkan mereka. Tidak ingin menghukum. Memang pada dasarnya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Allah mengutus Yesus Sang Putra, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mau menyembuhkan kita. Kalau kita punya dosa, itu nanti hidup kita binasa. Tetapi justru Yesus datang untuk menyembuhkan kita semua. Di sini istimewanya lagi, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka di hatiku yang maha rahim. Artinya apa ini tadi? Kalau kita tadi menyimak apa yang dikatakan Bu Erni, pada saat kita komuni, kita mengambil hosti, yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Disitulah kita harusnya merasakan Yesus sedang mendekapkan diri kita ke dalam hatinya. Hati yang maha rahim. Dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita membayangkan disitulah kalau saya mulai belajar, setiap saya terima inilah tubuhku dan saya mengatakan amin sambil berjalan kembali ke tempat duduk, saya mencoba untuk fokus membayangkan Yesus sendiri sedang masuk ke dalam hatiku. Dan hatiku masuk ke dalam hati Tuhan. Karena Yesus mengatakan siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Coba teman-teman bayangkan ini. Sungguh-sungguh luar biasa kalau kita mau merasakan dekapan Tuhan. Tuhan mendekapkan, mendekatkan, merangkul kita, hati kita disatukan dengan hatinya. Wih, sungguh luar biasa. Disitulah kalau kita merasakan bersatu dengan Tuhan, Yesus juga mengatakan, aku tidak ingin menghukum engkau sekalipun dosamu banyak. Orang yang sedang sakit itu adalah orang yang punya dosa. Orang yang punya dosa itu sakit jiwanya, sakit rohaninya. Maka Yesus sebenarnya mau mengatakan, setiap ekaristi, setiap kita terima tubuh dan darah Kristus, disitulah Yesus sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Yesus sedang menyembuhkan kita. Kalau rohani kita sembuh, itu otomatis jasmani kita juga mengalami kesembuhan. Maka tidak heran banyak orang kesaksian. Begitu ada pertobatan, begitu ada pengakuan dosa, begitu dia berbalik ke jalan yang benar, meninggalkan jalan
yang tidak benar, meninggalkan hidup lamanya, disitulah terjadi mujizat kesembuhan. Jadi kalau kita mau minta Tuhan menyembuhkan fisik kita, penyakit kita, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah seperti tadi di dalam Injil Markus tadi. Berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Ingin menjamah jubah Yesus. Karena pengalaman iman seorang perempuan yang perdarahan sudah berpuluh tahun. Asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku sembuh. Teman-teman, kita bukan hanya menjamah Yesus, tetapi kita diizinkan untuk masuk ke dalam hatinya Yesus. Justru kita didekap oleh Yesus untuk bersatu dengan Dia. Luar biasa. Dan di saat kita mengalami persatuan dengan Yesus, disitulah mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadi itu tergantung dari diri kita. Bacaan Injil hari Minggu kemarin, Yesus mengubah air menjadi anggur di saat peristiwa pernikahan di Kana. Ya kan? Air, bahkan dikatakan air yang digentong untuk mencuci kaki. Artinya air yang disediakan oleh tuan rumah sebelum orang datang mau ikut perjamuan, itu mereka hukumnya wajib mencuci kaki dulu. Baru boleh ikut perjamuan kawin. Tetapi Yesus mengubah air yang dipakai untuk mencuci kaki orang itu menjadi anggur yang manis. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur itu karena iman Ibu Maria, iman Bunda Maria, iman sang ibu yang mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Di sini kepedulian Bunda Maria, tergerak hatinya, nggak tega melihat orang lagi pesta kehabisan anggur. Karena pada saat itu anggur itu menjadi tanda status martabat seseorang yang sedang hajatan. Mengangkat martabat orang yang sedang pernikahan itu. Maka Bunda Maria mau menyelamatkan martabat orang itu. Jangan sampai dipermalukan. Nah, ini penting. Ya, maka Bunda Maria dengan imannya mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, ikutin apa kata anakku. Ikutin sabda Tuhan. Lakukan apa yang Dia katakan. Teman-teman, inilah relasinya, inilah hubungannya. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, maka mujizat akan terjadi. Jadi kunci dari mujizat akan terjadi itu iman, ketaatan. Kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita melakukan, pasti mujizat terjadi. Ya, dan saya bisa ngomong seperti ini karena saya sudah melakukan. Saya mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus mengatakan, aku tidak ingin menghukum. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan, aku lagi kena hukuman Tuhan nih. Aku lagi dihukum sama Tuhan nih. Makanya aku mengalami penderitaan. Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum umat manusia yang sedang sakit. Tetapi sebaliknya kata Yesus, aku justru ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka di hatiku yang maha rahim. Lihat teman-teman istimewanya. Nah,
Yesus langsung mengatakan lagi, aku menggunakan hukuman kalau terpaksa. Terpaksanya keadaan apa? Kita bisa dihukum oleh Tuhan kalau kita sendiri yang memaksa untuk Yesus berbuat demikian. Jadi yang menjadikan hukuman itu, yang mengadakan hukuman itu kita sendiri. Yesus mengatakan sebenarnya tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Jadi memang pada dasarnya Yesus adalah kasih. Yesus adalah Sang Rahiman. Sorry. Maka mari kita belajar terus-menerus dari hari ke hari untuk lebih percaya lagi kepada Dia. Supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin percaya kepada Yesus Sang Penyembuh. Oke, lanjut. 897. BSF 897, 27 Januari 1937. Aku merasakan perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Yesus merenggut aku dari gerbang kematian kepada kehidupan, sebab aku sudah sedemikian dekat dengan kematian. Tetapi lihatlah, Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Memang, aku masih harus tinggal di sanitarium, tetapi aku hampir sepenuhnya sembuh. Aku melihat bahwa kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Dan itulah sebabnya aku masih harus hidup, karena aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku di pembuangan lebih lama lagi, karena surgalah rumahku. Tetapi sebelum kita pergi ke tanah air surgawi, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi. Artinya, pencobaan dan pergulatan harus terlaksana sepenuhnya dalam diri kita. Oke, terima kasih Meli. Teman-teman, mari kita belajar apa yang ditulis oleh Faustina. Ini tidak mudah dimengerti. Tetapi coba pelan-pelan kita berusaha untuk melihat maknanya ya. Saat itu tanggal 27 Januari 1937 itu 1 tahun dari tahunnya Santa Faustina meninggal di 1938 Oktober, 5 Oktober 1938. Ini masih 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Faustina mengatakan, aku merasakan perkembangan yang mencolok dalam kesehatanku. Tiba-tiba dia merasa sembuh. Padahal sudah engap sebenarnya. Kenapa dia ditaruh di sanatorium? Karena dia kan sakit paru-paru. Maka rumah sakit yang khusus paru-paru. Pada saat itu orang sakit paru-paru itu menular. Cepat sekali penularannya. Maka dia diasingkan di dalam di rumah sanatorium itu. Semua penderita paru-paru. Dan secara medis itu fisiknya Faustina makin menurun. Ya, dia nafas aja udah makin sulit. Tetapi pengalaman Faustina ini luar biasa. Dia bisa mengalami tiba-tiba perkembangan mencolok itu, tiba-tiba kesehatannya kok lebih baik. Loh, napasku kok tadi napasnya udah engap, udah satu-satu. Sekarang kok napasku lega, kayak gitu. Lalu
Faustina mengatakan, lihatlah, Tuhan memberi aku kepenuhan hidup. Jadi Tuhan mengubah Faustina yang dari ngap-ngap ya, yang dari sakit parah diubah, diberi hidup yang baru. Orang seringkali mengatakan itu hidup yang kedua kalinya loh. Karena kemarinnya itu dia udah parah banget ya, udah gawat banget. Tiba-tiba sehat lagi. Banyak orang juga mengalami ini. Banyak orang juga mengatakan bahwa, oh dia tuh hoki banget loh. Sebenarnya kemarin tuh sakitnya udah parah banget. Kirain lewat. Ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk dia hidup kedua kalinya. Persis Faustina mengalami ini. Ya. Tetapi apa sebenarnya arti Yesus memberikan kepenuhan hidup? Walaupun orang itu sebenarnya sudah dinyatakan hampir mati. Ternyata, mari kita belajar seperti Faustina. Faustina menyadari bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepada Faustina karena kehendak Allah belum digenapi dalam diriku. Karena masih ada tugas yang belum diselesaikan dalam hidup Faustina. Maka teman-teman, satu hal ini harus kita sadari. Kalau kita masih diberi hidup di dunia ini, artinya kita masih punya tugas dari Tuhan yang belum kita lakukan. Dan itulah sebabnya aku masih harus hidup. Karena aku tahu bahwa kalau aku menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan Tuhan bagiku di dunia ini, Ia tidak akan membiarkan aku di pembuangan lebih lama lagi. Karena surgalah rumahku. Di kalimat ini saya ringkas dengan bahasa sehari-hari biar gampang dimengerti. Kita melakukan tugas kita di dunia ini, kita nggak akan ke surga. Tetapi kalau tugas kita sudah selesai, tugas yang Tuhan berikan kepada kita selesai, finish, maka kita pasti akan dijemput kembali ke rumah Bapa. Jadi teman-teman, inilah saya belajar menghayati. Setiap kali saya ke rumah duka atau mendengar orang yang saya kenal meninggal, saya langsung berpikir sejenak, oh Tuhan, berarti tugas dia di dunia ini sudah selesai. Bagaimana kita tahu tugas kita selesai atau tidak? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh, Sang Kerahiman. Dia yang tahu. Karena dialah yang mengutus kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang memberikan hidup pada kita. Maka teman-teman, mari kita sadari arti dari kita hidup ini. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Jadi semestinya apapun yang kita lakukan yang harus kita jalani di dunia ini, semestinya seharusnya sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, nilai, seperti di dalam surga. Kita sudah diajari oleh Yesus melalui doa Bapa kami. Supaya kita terus-menerus setiap hari minta dituntun oleh Yesus. Dituntun untuk menjalankan kehendak Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Kalau kita belum menjalankan tugas kita di bumi ini, maka Tuhan tidak akan memanggil kita. Jadi ini sebagai refleksi buat kita ya. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, artinya kita masih punya tugas.
Pertanyaannya, tahukah apa yang menjadi tugas kita? Hmm? Yang pasti tugas kita adalah seperti tadi yang Yesus katakan di dalam nomor yang sebelumnya tadi. Mana tadi? Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Itu tugas utama kita. Kita wajib mewartakan, membawa itu, mengenalkan Allah yang Maha Rahim. Kita mau menyalurkan kerahiman Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu tugas utama kita. Jadi benar yang dikatakan sesudah dirimu diselamatkan, ya. Kita harus menjadi saksi keselamatan. Sesudah saya disembuhkan, saya juga harus bisa membawa kesembuhan kepada seluruh umat Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka teman-teman, sebelum kita pergi ke tanah air kita, kembali ke surga, kita harus memenuhi kehendak Allah di bumi ini. Mari kita menyadari tugas kita ini untuk terus-menerus melakukan kehendak Allah. Tetapi pasti tidak mudah. Tidak mulus seperti jalan tol. Jalan tol aja sekarang grudak-grudak gitu, enggak mulus. Artinya kita diingatkan oleh Faustina bahwa kita harus siap menghadapi pencobaan dan pergulatan. Pencobaan itu adalah ujian iman kita. Kita sungguh-sungguh teruji atau enggak imannya? Atau masih ragu-ragu? Atau kalau kita sungguh-sungguh yakin, percaya bahwa kita diutus Tuhan, Yesus mengatakan apa? Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kuncinya untuk supaya kita bisa memenuhi kehendak Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Yes, itu moto kita. Yesus, engkaulah andalanku. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu berpegang erat pada Tuhan, dengan bersatu hati dengan Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku, maka kita mampu untuk memenuhi kehendak Tuhan. Kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Semoga kita semua dilayakkan, dimampukan dengan kekuatan Tuhan, dengan selalu mengandalkan Tuhan, kita boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, itu resep, itu kunci yang utama yang harus kita sadari setiap hari. Amin.